Banyak orang percaya bahwa healing akan membuat segalanya menjadi lebih baik, membuat semua permasalahan lebih mudah untuk dijalani. I used to believe the same thing too, until one day I realized that something's not right. Di dunia ini adakah seorang manusia atau sekelompok manusia yang tidak pernah merasakan stres seumur hidupnya? Aku rasa nggak ada ya. Crazy rich stress, fakir miskin pun stres. Yang good looking stress, yang not better looking juga stres. Yang public figure stress, yang common people atau rakyat jelata juga stres. Walaupun pasti stress level dan jenis stresnya berbeda-beda ya. Tapi pastilah pernah merasakan stres. Lalu biasanya kalau udah stres, kita semua perlu apa? Yep, healing. Istilah healing memang baru trending beberapa tahun terakhir ini ya. Tapi generasi baby boomers, Gen X, dan kita millennials pun sebetulnya pernah healing juga. Tapi istilahnya cari angin, lihat lampu, atau ganti suasana. Healing juga menjadi solusi dari segala permasalahan hidup, or what Gen Z always refer as mental health problems. Hubungan asmara yang kandas, beban pekerjaan yang terlalu berat, berantem sama pasangan halal, menghadapi kreativitas anak-anak yang kadang di luar nalar, belum juga dikaruniai anak, belum juga bertemu dengan jodohnya padahal udah kepala tiga. Solusinya adalah healing. Beberapa jenis healing yang cukup populer adalah hiking, naik gunung, staying at a beach resort, Netflix binging 2 season ditonton sampai habis tanpa jeda, atau shopping spree either online or offline. Banyak orang percaya bahwa healing akan membuat segalanya menjadi lebih baik, membuat semua permasalahan lebih mudah untuk dijalani because we take the time to refresh our mind. I used to believe the same thing too, until one day I realized that something's not right. Ketika aku ada masalah atau ketika aku merasa stres dan memutuskan untuk healing, let's say for a couple of days, yes, I do feel happy and relief, especially on the first few days of my healing journey. But then, things turn into the opposite direction. Di hari-hari terakhir healing, aku mulai merasa anxious. Keceriaan sudah mulai memudar dan berganti dengan rasa stres yang mulai meningkat karena aku paham betul, sekembalinya dari momen healing ini, the reality awaits. Realita kehidupan menunggu untuk dihadapi dan dijalani. Kembali berjuang untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang sama, bertemu dengan orang-orang yang sama, dan bahkan bekerja lebih kuat lagi untuk mengganti uang yang dihabiskan saat healing. Untuk para pekerja kantoran misalnya, sejauh apapun dan selama apapun healingnya, saat itu semua berakhir, tetap akan kembali stres menghadapi lingkungan kerja yang toksik, job desk yang overload, bos yang otoriter, dan lain-lain. Untuk para ibu rumah tangga, sejauh apapun dan selama apapun healingnya, saat itu semua berakhir, tetap akan berhadapan dengan tumpukan baju kotor, never ending house chores, konflik rumah tangga, dan tingkah laku anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Apalagi para mahasiswa semester akhir, sejauh apapun dan selama apapun healingnya, saat semua berakhir, tetap akan berhadapan dengan bab 4 skripsi dan dosen pembimbing yang killer. Perlahan aku sadar bahwa konsep ini ternyata nggak cocok buat aku. Healing hanya akan menghabiskan waktu, tenaga, dan uang. Karena ternyata healing yang seperti ini bukanlah sebuah usaha untuk mencari solusi, tetapi usaha untuk lari dari kenyataan. So, I try to break the cycle. Whenever I feel stressed, anxious, or exhausted, instead of healing, I'm just gonna march right through the battlefield. Hajar aja udah. Paham solusinya atau enggak itu masalah nanti. Yang jelas healing bukan lagi menjadi opsi. Untuk beberapa waktu aku pikir cara ini efektif dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Tapi ternyata tidak. Because every decision I took and every choice I made are solely based on my experience and logic of what I think best for me and the situation that occurs. Ibaratnya, aku turun ke medan perang tanpa persiapan, tanpa tahu senjata apa yang harus digunakan, ya mustahil untuk bisa berhasil kan? Yang ada akhirnya malah babak belur, hancur berantakan. Ternyata banyak waktu, tenaga, dan uang yang juga terbuang begitu saja. Tapi sebagai orang yang keras kepala, sewaktu muda aku nggak ada masalah dengan cara ini. Karena tenaga masih banyak, waktu juga panjang, dan uang pun ada. Tapi semakin tua, tenaga semakin berkurang,
waktu pemulihan yang dibutuhkan semakin panjang, dan uang yang terbatas. Since I no longer work, aku mulai mempertanyakan cara lain dalam menghadapi segala permasalahan hidup ini. Because there must be a way to navigate this life without having to sacrifice this much. Dimulai dengan ikut seminar dan baca-baca buku motivasi sampai memfollow akun-akun media sosial yang berisikan motivational quotes. Apakah itu berhasil? Alhamdulillah ala kulli hal tidak berhasil. Yang ada aku malah merasa semakin tersesat. Bagaimana tidak? Kebanyakan dari motivasi-motivasi yang ada hanyalah tentang self-reliance. Atau mungkin bahasa Indonesianya adalah penyandaran terhadap diri sendiri. Aku bisa, aku kuat, aku hebat, aku pintar, aku sukses. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dan sekalinya melibatkan hal lain selain diri sendiri, bilangnya semesta atau universe. Semesta mendukung, semesta itu baik, the universe is conspiring in our favor, etc. Lalu di mana peran Allah pemilik semesta alam dalam hidup kita? So I left that motivational era and changed my journey into a spiritual one. Mencoba untuk datang ke, dulu kalau nggak salah istilahnya bukan kajian ya, tapi sharing time atau nongkrong santai gitu. Isinya mayoritas adalah anak-anak muda yang mungkin 5 sampai 10 tahun di bawahku. Materi yang dibahas seputar permasalahan hidup yang dihadapi oleh anak SMA, kuliah, and early adulthood. Termasuk yang paling sering adalah tentang percintaan. Awalnya sih seru ya, dapat insight baru dalam menjalani permasalahan hidup yang dikaitkan dengan agama gitu. Tapi lama-kelamaan aku ngerasa stuck. Bukan sok pintar atau sok suci, tapi di umurku yang waktu itu sudah memasuki 30 tahun, aku merasa perlu tahu lebih banyak dan lebih dalam tentang agama Islam. Agama lu juga umur 30 tahun tapi menggalau bersama anak-anak remaja ya kan? Pencarianku berakhir di tanggal 25 Januari 2020. Hari itu Allah pertemukan aku dengan seseorang yang walaupun pertemuan kami cukup singkat, tapi impactnya terasa sampai sekarang. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya pada beliau dan mencatat ini semua sebagai amal jariah. Akhirnya mulailah aku buka-buka YouTube dan cari beberapa kajian dari ustadz-ustadz yang pernah beliau sebut. Alhamdulillah Allah mudahkan aku untuk bisa menjadi gelas kosong. Untuk bisa membuang segala syak wasangka atau prasangka buruk yang pernah aku miliki sebelumnya. Dan benar-benar membuka diri untuk mencoba memahami apa yang para ustadz hafizahumullah tersebut sampaikan. Hal itu terus berulang hingga aku sampai pada titik di mana setiap kali merasa gelisah, tertekan, galau, lelah, and any other negative thoughts, the first thing I do is type it on YouTube to find the related lectures or kajian about it. Literally, wanita yang belum bertemu jodoh, Ustadz Khalid. Atau menghilangkan kekhawatiran akan masa depan, Ustadz Syafiq. Atau sering merasa gagal, Ustadz Nuzul. And I let YouTube algorithm figure out the rest. Apapun masalahnya, kajian online adalah solusinya. Karena qadarullah waktu itu saat COVID, jadi nggak ada kajian offline. Dalam 2 tahun itu, Alhamdulillah Allah mudahkan dan mampukan aku untuk mengubah mindset dan sudut pandang dalam melihat semua yang terjadi di dunia ini. Perlu aku tekankan sekali lagi, ini bukan karena aku hebat, aku pintar, aku sukses. Tapi karena Allah yang mampukan. Because I'm nothing without Allah. Hal ini juga yang membuat aku kembali mencintai hari Sabtu. Aku selalu menunggu dan merindukan hari Sabtu. Bahkan di Sabtu malam, aku pun sudah rindu dengan Sabtu sore. I finally have a day I always look forward to. A day that makes all my troubles seem small, and a day that powers me to get through the next 6 days. Yaitu hari di mana Ustadz Nuzul Zikri Hafizahullah mengisi kajian rutin di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Jujur tadinya agak maju mundur untuk mulai ikut kajian di Masjid Nurul Iman. Soalnya aku yang astagfirullah ini agak insecure berada di sekeliling orang-orang yang Masya Allah. Kalau istilah anak zaman sekarang. Tapi Alhamdulillah Allah hilangkan rasa itu saat pertama kali aku melangkah di tangga jalur masuk khusus perempuan dan disambut dengan keramahan yang luar biasa oleh para panitia perempuan. Ada rasa pulang yang membuncah di dalam dada, rasa pulang di tempat yang padahal asing buatku. I just feel like I belong here. This is the place I've been looking for my whole life. The community that I could only dream of. And the positive vibes I could have never imagined before.
Tidak ada kata-kata yang cukup untuk bisa menggambarkan apa yang aku rasakan. Bayangkan, tempat di mana tidak ada orang yang peduli akan wajah kita. Karena mereka yang hadir tidak memakai make up sedikit pun. Bahkan sebagian besar malah menutup wajahnya dengan niqab atau cadar. Tempat di mana tidak ada orang yang peduli akan bentuk tubuh kita. Kurus, gendut, tinggi, pendek, semua dipandang sama. Tempat di mana tidak ada orang yang kaget dan memandang aneh pada perempuan yang masih belum menikah di usia yang sudah tidak lagi muda. Mereka bilang, semoga Allah pertemukan kamu dengan lelaki yang soleh. Jangan bersedih dan bersabarlah. Tempat di mana tidak ada kekhawatiran akan wajah atau sosok kita yang tidak sengaja masuk ke dalam video atau foto selfie yang diambil oleh orang lain. Karena semua fokus menuntut ilmu dan menjaga niat. Tempat di mana kita dapat bertukar pikiran dengan orang-orang yang melihat hidup ini dari sudut pandang akhirat, bukan hanya dunia. Orang-orang yang tidak akan segan menegur saat melihat kita melakukan kesalahan. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tempat di mana kita bisa menemukan jawaban atas semua permasalahan hidup yang pernah atau bahkan yang sedang dialami dan membuat semua yang hadir siap untuk menghadapi realita dengan sekuat keyakinan bahwa Allah akan selalu bersama kita sesulit apapun keadaannya. Kadang aku datang ke kajian ini membawa permasalahan yang aku benar-benar buntu dibuatnya. Cerita ke ibu bapak takut malah jadi beban. Cerita ke adik, dia juga banyak kerjaan. Cerita ke teman perempuan, mereka juga punya masalahnya sendiri. So, I just keep it inside. Lalu di tengah kajian, ada satu atau dua kalimat yang diutarakan oleh Ustadz Nuzul Zikri Hafizahullah yang kerap menjadi sebuah aha moment untukku. Allah menunjukkan solusinya tanpa aku perlu cerita atau bertanya pada siapapun. Saat hidup terasa berat untuk dijalani, lalu di sesi Q&A ada jamaah yang bertanya tentang ujian hidup yang sedang dialami atau ujian rumah tangga yang sangat berat. Disitulah aku tersadar bahwa ujianku tidak ada apa-apanya dibanding dengan ujian orang lain. So I have no reason but to be grateful for what Allah has tested me with. Saat society bilang, Susah lah kalau cari lelaki yang mau ikut kajian agama di zaman sekarang ini. Apalagi di umur 30-an. Karena semua sedang sibuk mengejar karir. lalu aku melihat 6 ribuan jamaah yang datang setiap Sabtu, yang mungkin sepertiganya adalah jamaah lelaki. Berarti ada sekitar 2 ribuan lelaki dengan rentang umur yang sangat bervariasi datang ke majelis ilmu untuk belajar tentang agama. Disitulah aku tersadar bahwa just because the society think it's impossible doesn't mean it won't happen. Everything is possible for Allah. I just have to be patient and keep myself on the right track. Well, what I'm trying to say is, tujuan healing yang sebenarnya adalah untuk mencari solusi dari permasalahan hidup. Healing versi society mungkin agak sulit untuk dijalani oleh orang-orang yang tingkat ekonominya qadarullah masih hanya cukup untuk bertahan hidup sehari-hari. Tapi disinilah letak adilnya Islam. Every person, regardless their socio-economic status, can also feel the benefits of healing without having to leave their job or to spend millions of rupiah to go somewhere far. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam said, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Kalau ada yang murah, dekat, dan berpahala, kenapa kita justru mencari yang mahal, jauh, dan bahkan berpotensi dosa karena terjadi pelanggaran syariat di sana? Semoga Allah senantiasa mudahkan dan ringankan langkah kaki kita untuk menghadiri taman-taman surga, yaitu majelis-majelis ilmu dalam rangka mencari ketenangan hidup yang hakiki. Amin.